Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kebijakan Pak Anies Baswedan. Kemarin sebelum Pak Anies itu selesai sebagai Gubernur DKI Jakarta, mengajukan Pergub era Ahok supaya dicabut. Namun dari Kemendagri dikembalikan lagi ke Gubernur DKI Jakarta, dan sekarang gubernurnya Heru Budi Hartono, teman-teman. Namun di era Heru Budi Hartono malah itu Pergub dikaji. Jadi apakah diteruskan dicabut atau tidak? Semua tergantung dari gubernur yang sekarang menjabat, yaitu Pak Heru. Tetapi kalau saya melihat sebenarnya ada kemauan dari Pak Anies Baswedan untuk mencabut itu setelah mendengar aspirasi juga dari masyarakat. Karena khawatir, teman, kalau Pergub itu terus digunakan, itu bisa menjadi alat, menjadi salah satu dasar hukum untuk menggusur warga masyarakat DKI Jakarta yang itu menempati lahan-lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Makanya Pergub itu bisa dijadikan alat dasar untuk menggusur warga yang menempati tanah milik Pemprov DKI Jakarta. Karena itu kemarin pihak warga masyarakat DKI Jakarta meminta kepada Pak Anies Baswedan untuk mencabut Pergub tahun 2016 itu supaya tidak berlaku lagi. Dan itu sudah dilakukan Pak Anies Baswedan. Namun demikian, kebijakan ada di Kemendagri yang pada akhirnya berkas itu dikembalikan ke Gubernur DKI Jakarta. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN. Anies ajukan cabut Pergub Ahok, Heru Budi perintahkan kaji lagi. Artinya dikaji lagi, teman. Terkait upaya pencabutan Pergub 207 tahun 2016. Pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan masih mengkaji peraturan Gubernur Pergub 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau Pergub penggusuran era Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri Kemendagri mengembalikan permohonan yang diajukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal pencabutan Pergub penggusuran era Ahok. Kemendagri meminta Pemprov DKI untuk mengkaji ulang aturan soal penggusuran tersebut sebelum diajukan untuk dicabut, sebagaimana yang telah diajukan oleh Anies Baswedan. Heru mengatakan telah memanggil Biro Hukum DKI Jakarta untuk mengkaji lebih dalam soal Pergub tersebut. Biro Hukum lagi kaji yang mana yang perlu, mana yang enggak, jelas Heru di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 8 November 2022. Ya, kemarin sudah saya panggil, tinggal disisir-sisir, sambungnya. Heru menyampaikan saat ini pihaknya masih memikirkan yang terbaik untuk semua pihak. Ketika ditanya soal tenggat waktu pembahasan, Heru mengaku belum menarget kapan pembahasan itu akan rampung. Ya, nanti tergantung, ujar dia. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Beni Irwan mengungkapkan pengembalian berkas aturan Ahok soal penggusuran itu agar Pemprov DKI melakukan kajian lebih lanjut soal Pergub tersebut. Melalui surat Dirjen Odda tanggal 14 Oktober 2022, Kemendagri mengembalikan permohonan pencabutan Pergub 207 tahun 2016 tersebut untuk selanjutnya dilakukan kajian lebih lanjut, kata Beni kepada CNN Jumat 4 November 2022. Anies sejak jauh hari mengaku telah memproses permohonan pencabutan Pergub Ahok itu beberapa bulan lalu sebelum masa jabatannya dia habis di Oktober lalu. Pergub penggusuran era Ahok ini juga sudah beberapa kali diminta warga untuk dicabut. Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran beberapa kali menggelar aksi di depan Balai Kota DKI untuk mendesak Anies mencabut Pergub tersebut. Perwakilan KRMP Jian Fauziah Ramdi mengatakan pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan hal ini ke Anies, baik melalui surat resmi maupun bertemu langsung. Bahkan pada Februari lalu, KRMP juga sempat menggelar aksi demonstrasi. Mereka sempat beraudensi dengan Anies
tersebut masalah ini pada 6 April. Jian mengatakan hasil audensi pada 6 April yaitu Pemprov DKI akan mengkaji ulang dan membahas pergub tersebut. Pemprov DKI kala itu lantas melakukan moratorium pelaksanaan upaya penggusuran paksa sampai ada keputusan terkait pergub tersebut. Jadi itu teman-teman terkait pergub di era Ahok. Pergub terkait penggusuran ini diminta oleh warga DKI supaya dicabut. Dan sebenarnya ini sudah diupayakan oleh Pak Anies Baswedan, mengajukan kepada Kemendagri untuk mencabut Pergub 207 tahun 2016 tersebut. Namun demikian hasilnya pihak Kemendagri mengembalikan berkas itu kepada pihak Gubernur DKI Jakarta yang sekarang supaya dikaji. Dan pihak Heru juga sudah menyampaikan kepada Biro Hukum supaya mengkaji Pergub 207 tahun 2016 tersebut. Nah, kalau kita melihat teman-teman, semua itu tergantung kepada penguasa, kepada orang yang berkuasa. Kalau misalkan Pak Anies ini menjadi presiden, beres itu, sudah dicabut Pergub 207 tahun 2016 tersebut. Tetapi karena Pak Anies tidak punya kuasa untuk mencabut itu, maka sebatas itu teman perjuangan Pak Anies untuk warga masyarakat DKI Jakarta. Karena kalau misalkan Pak Anies menjadi presiden, itu kan langsung gampang dicabut. Jadi tidak ada susah teman-teman kalau orang itu punya kuasa. Nah, sekarang yang berkuasa kan bukan Pak Anies Baswedan. Kalau seandainya Pak Anies ini dipercaya untuk menjadi presiden, itu akan selesai. Jadi karena Pak Anies yang mengajukan supaya dicabut, maka kalau Pak Anies menjadi presiden tentu itu akan dicabut. Pergub 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian penguasaan tanah tanpa izin yang berhak atau Pergub penggusuran era Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Tetapi kalau kita melihat perkembangannya teman, hari ini memang Pak Anies diusung dari Partai Nasdem untuk maju di 2024 dan ada dua partai lain yang ini juga akan mendukung Pak Anies untuk maju di 2024 yaitu Partai Demokrat dan PKS. Tetapi dalam perkembangannya sampai hari ini belum diputuskan koalisi tersebut karena masih membahas terkait siapa calon wakil presiden cawapres yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan di 2024. Nah ini sebenarnya sangat disayangkan. Kenapa? Kok membicarakan hal yang sebenarnya itu menjadi ranah Pak Anies Baswedan? Karena seorang calon presiden tentu membutuhkan wakilnya tentunya yang punya chemistry. Nah menurut saya sebaiknya dua partai ini kalau dalam kondisi seperti ini tidak perlu terlalu nekat atau terlalu berjuang untuk mengusulkan calon wakil presidennya. Seperti PKS mengusung Aher, kemudian Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, semua orang tahu bahwa partai PKS dan Demokrat punya kepentingan untuk mengusung calonnya untuk mendampingi Pak Anies. Tetapi tidak ada namanya calon wakil presiden itu dua, itu tidak ada, pasti satu. Nah, kalau satu gimana? Memilihnya dua di antara satu tersebut. Atau diserahkan kepada musyawarah yang dilakukan secara mufakat teman-teman, secara mufakat. Jadi musyawarah mufakat antara tiga partai pengusung. Tetapi intinya musyawarah itu menurut saya adalah diserahkan kepada Pak Anies. Dan sesuai apa yang pernah disampaikan oleh Pak Surya Paloh ketika ditanya pada waktu menyampaikan dukungan kepada Pak Anies Baswedan, siapa calon wakil presidennya? Pak Surya Paloh sudah mengatakan urusan cawapres diserahkan kepada Pak Anies. Karena seorang cawapres itu harus ada chemistry, harus menyatu, duit tunggal. Jadi dua menjadi satu. Serahkan kepada Pak Anies. Saya pikir ini adalah pernyataan yang bijak dari Pak Surya Paloh. Urusan cawapres diserahkan kepada calon presidennya. Nah, misalkan seperti PKS maupun Demokrat, mestinya ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Siapa yang akan dipilih Pak Anies Baswedan? Itu saya pikir fair, adil, karena yang akan menjalani itu adalah Pak Anies Baswedan. Jadi kalau seorang calon wakil presiden tidak punya chemistry dengan calon presidennya, itu bagaimana? Akan susah untuk bekerja sama. Maka dari itu saya juga bersepakat dengan Pak Surya Paloh, urusan capres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, kita juga berharap kepada PKS maupun Demokrat supaya juga bersepakat bahwa urusan capres diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Itu selesai.
Nah, setelah itu tinggal memikirkan bagaimana memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang akan datang. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pergub di era Ahok. Itu sudah diajukan Pak Anies Baswedan untuk dicabut. Tetapi pihak Kemendagri mengembalikan berkas itu dan pihak Gubernur DKI Jakarta yang sekarang Heru Budi Hartono itu memerintahkan kepada tim hukum supaya mengkaji Pergub tersebut. Jadi apakah nanti dicabut atau tidak ya tergantung kepada Gubernur sekarang dan Kemendagri, karena sekarang persoalannya ada di Gubernur sekarang dan di Kemendagri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.